teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa itu PSAK 71 dan PSAK 25. Yang pertama, PSAK 71 akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Reza Triandoko. Next. PSAK 71. Jadi di dalam PSAK 71 itu mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Yang pertama, klasifikasi dan pengukuran. PSAK 71 memperkenalkan pengaturan klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual, arus kas, dan bisnis model entitas. Nah, ini masih klasifikasi dan pengukuran. Yang pertama, jika aset keuangan merupakan instrumen utang sederhana dan tujuan model bisnis entitas adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual, maka aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Yang kedua, jika aset keuangan dimiliki dengan tujuan model bisnis untuk memperoleh arus kas kontraktual dan untuk diperdagangkan, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar atau fair value. Yang ketiga, jika model bisnis suatu aset keuangan bukan merupakan kedua model tersebut, maka informasi nilai wajar menjadi sangat penting. Oleh karena itu, informasi nilai wajar diungkapkan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, ini contoh kalau pengukuran aset keuangan berupa utang dengan tujuan mendapatkan arus kas kontraktual. Diukur pada amortized cost. Nah, terus ini pengukuran jika memiliki aset keuangan berupa debt investment dengan tujuan untuk diperdagangkan. Jadi di sini kita ada dicatat cost-nya berapa, nanti fair value-nya berapa, dapat selisihnya gain atau loss. Kalau misalnya gain, jurnalnya kayak gitu, fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income. Terus yang kedua ada penurunan nilai. PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian atau expected credit loss impairment model yang lebih melihat ke depan dalam mengukur kerugian penurunan nilai instrumen keuangan. Berbeda dengan PSAK 55 yang mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi. Jadi ini tuh biasa dicatat pada saat pelaporan piutang. Jadi kalau kan ada direct, ada metode langsung, dan metode pencadangan. Nah, PSAK 71 ini memperkenalkan kita metode pencadangan. Next. Metode ini akan membuat laporan keuangan memenuhi prinsip dasar akuntansi, yaitu matching principle, di mana terjadinya expense yaitu pada saat terjadinya revenue. Nah, contoh dari penggunaan metode ini adalah dengan membuat akun yang bernama akun cadangan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful account. Akun ini merupakan kontra akun dari akun piutang. Contohnya jika perusahaan pada tahun 2019 memprediksi 5% dari total piutang sebesar 100 juta tidak tertagih, maka terdapat jurnal penyesuaian pada akhir tahunnya, debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 5 juta. Terus yang terakhir dari PSAK 71 ada akuntansi lindung nilai. PSAK 71 memberikan perubahan signifikan terkait persyaratan akuntansi lindung nilai, sehingga laporan keuangan akan mencerminkan manajemen risiko entitas lebih baik dibandingkan dengan standar akuntansi sebelumnya, yaitu PSAK 55. Menurut PSAK 55, hubungan lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas 80-125%. Berbeda dengan PSAK 55, PSAK 71 menghilangkan persyaratan tes efektivitas tersebut dan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. Sekian dari PSAK 71.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 25. Latar belakang PSAK 25, yang pertama ada tujuannya. Yang pertama itu menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua ada perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan, perubahan estimasi, koreksi kesalahan. Yang ketiga ada meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan. Yang terakhir ada pengungkapan kebijakan kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 1. Berikutnya ada penerapan PSAK 25. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Akuntansi itu buat apa sih? Jadi kayak akuntansi itu ada perubahan kebijakan akuntansi, ada perubahan estimasi akuntansi, sama yang terakhir ada koreksi kesalahan periode lalu. Terus yang ketiga ada definisi PSAK 25. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang pertama ada tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. Secara rasional, diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Ada konsep materialitas. Yang pertama ada kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika baik secara sendiri maupun bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Yang kedua ada materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Yang ketiga ada ukuran atau sifat pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. Isi PSAK 25 itu apa aja sih? Yang pertama ada kebijakan akuntansi, yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi, yang terakhir ada kesalahan. Kebijakan akuntansi ini yang pertama. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dipilih entitas harus dapat menjelaskan pengakuan. Pengakuan tuh kapan dan kondisi seperti apa yang diakui. Pengukuran tuh seberapa banyak yang diakui. Yang terakhir ada penyajian, bagaimana penyajiannya di laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Bukan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu adalah penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Kedua, penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama itu adalah perubahan retrospektif. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya. Diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.
Namun keterbatasan dari retrospektif adalah perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif perubahan tersebut. Pengungkapan penerapan awal. Yang pertama itu adalah judul PSAK. Yang kedua, bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. Yang ketiga, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang keempat, penjelasan ketentuan transisi ketika dapat diterapkan. Yang kelima, ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan. Yang keenam itu adalah untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis, jumlah penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak, dan LPS dasar dan dilusian. Jika PSAK 56 diterapkan atas entitas, jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum disajikan sepanjang praktis, dan jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau periode-periode sebelum disajikan, keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang. Kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu entitas. Definisi kesalahan itu tersebut adalah menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi, atau jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal. Pengungkapan kesalahan periode sebelumnya. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Sifat dari kesalahan periode sebelumnya, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian, jumlah koreksi pada awal periode sajian yang paling awal. Yang terakhir itu jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk satu periode sebelumnya tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Sekian presentasi dari PSAK dari kelompok kami. Terima kasih.